Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu. Janda Malam dari Desa, bagian ke-7. Benar, Mas. Kalau saya butuh bantuan, aku hubungi Mas Tresno. Oh, ya terima kasih banyak, ya, Mas. Aku kembali berusaha fokus bekerja. Setelah bertemu Aisyah tadi, aku jadi tahu tulusnya Mas Tejo berjuang untuk biaya rumah sakit Aisyah. Aku tak menyangka. Baiklah. Sekarang, aku pun berkewajiban membantu Mas Tejo bekerja demi anak kami. Aisyah harus kuat, ya. Ayah dan ibu ada untuk Aisyah. Maafkan ibu. Ramainya warung Mas Tresno mulai ramai. Hal ini sukses mengalihkan atensiku. Semakin banyak pelanggan, rasanya hatiku semakin bersemangat untuk bekerja. Yati, tolong itu di meja nomor 3 baru datang. Tolong dilayani, titah Mas Tresno. Baik, Mas. Dari belakang aku sepertinya kenal dengan punggung pelanggan meja nomor 3 ini. Benar. Dia Mas Walid. Aku harus bagaimana ini? Mas Walid. Aku tersenyum kaku. Iya, aku kesini karenamu. Kamu sehat, kan? Iya, Mas sehat. Mau pesan apa? Mas Walid pun memesan untuk 2 orang. Di meja itu memang ada 2 orang. Mungkin lelaki di sebelahnya itu temannya. Setelah aku mengantarkan pesanan Mas Walid, aku dipanggil Mas Tresno. Pelanggan meja nomor 3 itu, kan, yang kemarin ngobrol denganmu, tuh? Kamu tahu enggak siapa dia? Bisik Mas Tresno di dekat telingaku. Iya, emangnya siapa dia, Mas? Dia itu juragan karpet, loh. Banyak cabang toko karpetnya. Tapi, hidupnya sederhana. Lihat makannya saja di warung saya yang kecil begini. Padahal, makan di restoran tiap hari pun sanggup dia. Memang Mas Tresno ini punya banyak informasi tentang pelanggan-pelanggan tetapnya. Mungkin ini salah satu cara pendekatan dengan pelanggannya supaya nyaman di warung ini. Tak lama Mas Walid mengajakku keluar sebentar lagi setelah membayar makanannya. Ada apa lagi, Mas? Kan, sudah saya bilang. Saya itu janda dan punya anak. Aku menegaskan sekali lagi. Mana tahu Mas Walid lupa tentang keadaanku kemarin. Aku tak peduli. Seketika hatiku menghangat. Aku pun tak sadar menarik ujung garis mulutku. Namun, aku tersadar kala Mas Walid berdehem keras. Aku semakin malu. Kualihkan wajahku supaya Mas Walid tak memandang wajahku yang semakin malu. Kamu juga suka denganku, kan? Aku kaget, lalu memandang wajah Mas Walid kembali. Apa? Mas Walid tergelak-gelak melihat ekspresiku. Aku anggap jawabannya, iya. Tapi, Mas. Belum sampai aku menyelesaikan ucapan, Mas Walid berlalu berikut dengan senyuman menangnya. Aku kaku, terpaku. Untuk beberapa detik jantungku serasa berhenti. Aku menatap punggung Mas Walid hingga menghilang dari pandanganku. Yati! Suara Mas Tresno agak berteriak memanggil namaku. Kualihkan pandanganku ke sumber suara. Mas Tresno melambaikan tangannya. Masih dengan pikiran yang rumit, kulangkahkan kaki pelan. Iya, Mas. Itu tolong bungkuskan nasi goreng ini 2 bungkus untuk Mbak itu, ya. Mas Tresno sibuk melayani pelanggan yang makin sore makin ramai. Semua kejadian hari ini coba kutepis dahulu demi fokus bekerja. Satu persatu pelanggan pun habis. Pun dengan bahan untuk masakan hari ini lesap semua. Alhamdulillah.
Aku bergegas hendak pulang. Yati, sebelum pulang makan dulu. Aku lihat tadi kamu murung dan tak makan sedikit pun. Mas Tresno menyodorkan satu piring nasi goreng berikut seulas senyumnya. Setelah aku menerima pemberian Mas Tresno, ada yang aneh di piring itu. Telur ceplok bentuk hati ada di sana. Aku menoleh kepada Mas Tresno. Apa ini, Mas? Itu bentuk hati. Sebagai rasa bahagiaku, kamu bekerja di sini, Yati. Aku tersenyum keluh, lantas mengangguk pelan. Dengan tempo yang lambat aku menyendok sedikit demi sedikit nasi goreng itu. Aku semakin terasa kikuk kala Mas Tresno terus memandangiku. Mas Tresno enggak makan. Untuk beberapa detik tak ada jawaban dari mulutnya, hanya kepala yang bergeleng. Saya sudah kenyang menikmati indahnya ciptaan Tuhan di hadapanku ini. Sorot matanya tajam memandangku. Aku mencoba mengalihkan rasa canggungku dengan melihat ke kanan dan ke kiri. Mana tahu ada orang lain. Namun, ternyata kosong. Maksud, Mas Tresno? Ah, ya sudah, jangan pikirkan. Anggap saja kamu tak mendengar apa-apa tadi. Setelah mendengar penjelasannya, aku sedikit lega. Semoga saja Mas Tresno tak menaruh harapan padaku. Memang Mas Tresno itu hitam manis. Akan tetapi, tak sedikit pun ada rasa untuknya di hatiku. Aku kembali menikmati nasi goreng yang tinggal separuh. Aku tahu kamu pasti lagi ada masalah. Apalagi saat si bos karpet itu datang ke sini. Aku perhatikan kamu makin murung. Kalau tidak keberatan cerita saja supaya beban lebih ringan. Tapi, kalau tidak berkenan, ya, tak masalah, lanjutnya lagi. Hidupku terlalu rumit, Mas. Susah mau bercerita dari mana. Lambat laun mungkin Mas Tresno akan tahu sendiri. Maaf, ya, Mas, saya tak sanggup bercerita lagi. Mas Tres seakan maklum dengan kondisiku. Aku segera menghabiskan makanan di piring, lalu pamit pulang. Baru saja mau masuk ke gerbang indekos, tiba-tiba dari depan ada mobil yang klakson. Siapa itu? Beberapa jenak aku baru ingat. Itu, kan, mobil Mas Walid. Aku sempat mengingat-ingat nomor mobilnya saat hujan kala itu. Benar dugaanku. Seorang berpakaian perlente keluar dari mobil hitam itu. Mas Walid, kenapa ke sini? Aku tadi dari warung, katanya kamu tinggal di sini, ya, aku samperin. Kamu nggak suka? Ya, sudah aku balik. Bukan begitu, Mas. Aku suka, kok. Mas Walid sukses membuatku tak enak hati. Nah, ini dia jawaban yang aku mau. Yuk, ikut aku, ajaknya. Kemana, Mas? Ikut saja. Aku orang baik, kok. Tenang saja, nanti aku antar kamu ke sini lagi dengan selamat. Senyumnya, Masya Allah. Hatiku leleh kembali. Wajahnya kian memesona. Tapi, sudah, enggak usah tapi-tapi. Kamu begitu saja sudah cukup cantik, kok. Ayo. Tanpa menunggu jawaban dariku, Mas Walid dengan sigap membukakan pintu mobil untukku. Dia menunggu sampai aku masuk ke mobilnya. Tak ada alasan lagi untuk menolak. Entah ini dengan terpaksa atau senang hati. Rasanya campur-campur. Sebenarnya kita mau kemana, Mas? Aku membuka percakapan di dalam mobil. Sekilas Mas Walid menoleh kepadaku. Namun, tak langsung dijawab pertanyaanku. Ke rumah ibuku. Jawabannya datar dan santai. Berbeda denganku. Aku ternganga. Bersambung.